Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan ianya merupakan senda gurauan dan permainan. Dan sesungguhnya akhirat jualah kehidupan yang sebenar-benarnya. Jikalau mereka dapat mengetahuinya. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Diberi kekuatan iman, Islam, dan ihsan. Serta diberikan kekuatan untuk terus istiqamah. Berada di atas jalan yang diridhoi olehnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan arti kehidupan dunia. Haqiqatul hayatid dunya. Ayat yang kita hendak bincangkan sama kali ini, coba yang ada nota, ada buku, lihat muka surat 26, ayat yang ketiga. Yang ada bukunya, muka surat 26, ayat yang ketiga. Yang tidak ada rujuk Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat 51. Al-A'raf 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya
فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Al-A'raf 51, yang bermaksud yakni orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan, main-main sahaja, dan senda gurauan atau senda gurauan dan permainan. Dan kehidupan dunia telah memperdayakan mereka. Maka pada hari kiamat nanti, kami, kata Allah, akan lupakan mereka, kami akan biarkan, abaikan mereka sebagaimana mereka dahulu di dunia. Melupakan pertemuan mereka dengan kami. Bahkan mengingkari, tidak mempercayai adanya liqa, pertemuan dengan kami. Dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Jamaah sekalian, jika dalam ayat sebelumnya, ayat yang kedua, surah Qiyamah ayat 20 dan 21, Allah mencela perangai buruk manusia, yakni suka mencintai yang sekarang hingga mengabaikan yang nanti, membeli yang sekarang dan menjual yang nanti, yang akhirat. Akhirnya mereka hanya akan mendapatkan kesenangan yang sedikit yang mereka akan nikmati di sini, dan mereka akan terlepas peluang untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di sana nanti. Ayat ini, ayat yang ketiga ini pula, punya pengertian yang sama. Orang-orang yang terperdaya dalam hidup, mereka yang menjadikan agama mereka hanya sebagai bahan olok-olok, senda gurauan. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, ay alladzina ittakhadhu dinahum, orang-orang yang menjadikan agama mereka, alladzi amarahumullahu bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi, agama yang berisikan perintah Allah kepada mereka untuk mereka mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Madatan lisikhriyah wattalahi. Perintah Allah yang sewajibnya dilaksanakan, larangan Allah yang semestinya ditinggalkan, hanya dijadikan bahan ejekan, bahan olok-olok bagi mendapatkan kepuasan. Subhanallah. Fa asbahad din fi zamihim, sehingga agama Allah yang sepatutnya
mereka patuhi untuk membolehkan mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki menurut sangkaan, keyakinan dan mereka hanya suratan wa rusuman la tuzakki nafs. Itu hanya gambar, itu hanya propaganda. Itu racun kehidupan. Agama hanya dianggap oleh mereka sebagai satu yang menghalang kebebasan bergerak mereka. Pasal agamalah kita tidak akan maju. Sebab kita ikut agamalah kita jadi susah. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Agama mereka anggap sebagai penghalang kebebasan mereka. Takkan seperti ini pun agama atur. Seperti ini pun agama buat peraturan. Dengan sini pun diaturnya. Sedikit pun agama tidak dianggap sebagai alat untuk penyuci diri, pembersih kalbu, memuliakan akhlak dan budi pekerti. Puncanya, qad gharrathumul hayatud dunya. Mereka telah berdaya dengan kehidupan dunia. Sama dengan sebelumnya. Kerana terlalu mencintai kehidupan yang sekarang, bahkan mereka menganggap kehidupan yang sekarang ini adalah tujuan hidupnya, bukan hanya sebagai alat. Maka agama yang memberikan garis panduan bagi kepada mereka untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya di sini dan di sana diabaikan. Itu banyak. Itu sudah pasti itu. Mencintai kehidupan dunia yang berlebihan pasti akan mengabaikan peraturan-peraturan agama. Bukan cinta harta tidak boleh, cinta dunia tidak boleh. Dalam Quran bahkan memang sifat sebagai jadi manusia. Mencintai pemberian Allah. Yang dilarang itu ialah ithar, mendahulukan, mengutamakan kehidupan yang di sini hingga meninggalkan yang nanti, mengabaikan yang nanti. Hayal dengan kebahagiaan, kesenangan yang di sini sehingga lupa yang suatu saat pasti akan tiba masa buat mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam agama kita, man hazala bi syai'in fihi dzikrullah azza wa jalla, Al-Quran, Rasul, faqad kafar. Sesiapa sahaja yang mempermainkan sesuatu walaupun sedikit peringatan Allah dalam Al-Quran atau disebut oleh Rasulnya, sungguh ia telah kufur. Allahu Akbar. Jika peringatan Allah dalam Al-Quran atau peringatan Nabi dalam hadisnya dijadikan bahan ejekan dan permainan, maka telah kufur dia. Li'annal istihza billahi ta'ala wa rasulih wa bil Qur'an la yastami' ma'al iman fi qalbin muslimin muwahhidin. Karena perbuatan mempermainkan, memperolok-olok firman Allah dan hadis Nabi, sikap ini tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang mukmin yang sebenar. Bagaimana seorang mukmin yang hatinya meyakini kebenaran firman Allah, meyakini kebenaran sabda Rasul,
tiba-tiba mempermainkan, kan tidak mungkin berkumpul. Sifat antara meyakini kebenaran dengan menjadikan kebenaran sebagai ejekan. Tidak mungkin. Sebab itulah orang yang menjadikan peringatan Allah Rasulnya sebagai ejekan itu telah kufur. Li'annal mustahzi' bidzalika mustahibun bi'azamatillahi wa rasulih. Karena sudah pasti orang yang menjadikan agama sebagai bahan ejekan, bahan olok-olok, bahan ketawa, bagaimana ia meremehkan keagungan, kemuliaan Allah. Tidak lagi mengagungkan Allah sebagai Rabb-nya. Tidak lagi mengagungkan, mengakui Allah sebagai ilahnya. Dan ia telah kufur. Puncanya lagi-lagi gharrathumul hayatud dunya. Yang penting sekarang. Yang nanti belum pasti. Yang utama mesti diperjuangkan mati-matian mesti yang di sini. Yang di sana tuh belum tentu. Siapa yang susah di sini, tak akan ada peluang untuk senang. Siapa yang bahagia, puas di sini, dan itulah matlamat hidupnya. Subhanallah. Dia pikir hidup hanya di sini. Jemaah sekalian, saya tidak perlu menjelaskan untuk kesekian kalinya perbezaan antara lahwun dan laibun, karena dahulu dalam ayat sebelumnya sudah kita jelaskan, kita bicara tentang al-hadid dahulu, bahwa hayatud dunia yakni lalazitata telah kita pelajari sama. Tengok saja di sana lalazitata. Ya, jadi saya ingin tegaskan sekali, bila kita bicara tentang kehidupan dunia, hayatud dunia, tolong fahami betul-betul al-hayatud dunia itu kata Allah ada 5 tulah. La zitata. Lahwun, laibun, zinatun. Tafakhurun, takathurun. Surah Al-Hadid lah. Bila sebut ad-dunya merujuk pada 5 itu. Tidak merujuk kepada bendanya. Tidak merujuk kepada rumah, tidak merujuk kepada kenderaan, tidak merujuk kepada ladang. Tidak merujuk pada wang ringgit. So, kalimat ad-dunya itu yakni isim sifat. Ad-dunya itu kan isim sifat. Al-husna. Isim mu'annas lah. As-sufla, al-husna. Al-ulya. Yang dekat, yang rendah. Jadi sifatnya. Tolong diingat betul-betul supaya kita tidak salah faham. Setiap kali kita menyebut kalimat ad-dunya dalam Al-Quran, hayatud dunya, hayatud dunya itu merujuk pada 5 itu saja. Apa itu hayatud dunya? Ad-dunya yakni lahwunnya. Bila segala-galanya hanya digunakan untuk lahwun, bila segala-galanya hanya digunakan untuk laibun, lala. Bila segalanya digunakan entah untuk zinatun, hanya untuk tafakhurun, hanya untuk takathurun, 5. Lala zitata, mudah. Itulah adunya. Dan itu yang dicela oleh agama. Dicela oleh agama. Seperti mana yang telah kita pelajari pada siri-siri yang dahulu, Al-Quran ini penuh dengan keseimbangan dari serba-serbinya, dari berbagai aspeknya. Ya, sebagai contoh, kalimat ad-dunya dalam Al-Quran
itu disebut sama banyak dengan kalimah al-akhirah. Bayangkan. Quran setebal 114 surah, kalimah ad-dunya itu disebut sama banyak, diulang-ulang sama banyak dengan kalimah al-akhirah. Karena lawannya kan ad-dunya lawan akhirat. Opposite. Jadi sebanyak 115 kali. Sama. Kalimah ad-dunya 115 kali, kalimah akhirat pun 115 kali. Sama dengan kalimah al-hayat, yang mana kehidupan. Al-hayat, mana kehidupan. Disebut, diulang-ulang dalam Al-Quran, sama banyak dengan penyebutan kalimah al-maut, yang artinya kematian. Al-hayat diulang-ulang penyebutannya sebanyak 145 kali. Al-maut pun 145 kali. Seimbang. Ada yang memahami kenapa disebut seimbang. Ya Allah mahukan kehidupan yang ideal menurut Allah itu kuasai kehidupan nikmat yang Allah berikan pada kita di sini ini, kuasai sepenuhnya dan jadikan sepenuhnya untuk mendapatkan kehidupan yang di sana. Secara pribadi ya Mas Lan, saya sebenarnya kurang setuju dengan istilah kita akhirat ini mesti seimbang. Ya, kena 50-50, tapi 50-50 tak cukup. Seelok-eloknya dunia 25%, akhirat 75%, baru cantik. Ada yang ekstrim, oh jangan ambil 1% pun dunia, 100% mesti akhirat. Itu sebenarnya rumus yang salah, sifir yang salah, yang sekalian. Yalah kalau orang memahami, katalah ad-dunya, seperti mana yang saya katakan tadi, harta, kalau ad-dunya itu anggap harta, ad-dunya itu maksudnya yakni kendaraan, rumah, ya salah lah. Kalau ad-dunya maknanya benda-benda material nikmat yang Allah berikan, lalu kita hanya disuruh mengambil 25%, yang 75% untuk akhirat, ya tak betul lah. Kalau dunia maksudnya yakni masa, ya gunakanlah masa kita untuk dunia, untuk cari dunia, maksudnya dunia yakni cari rezeki lah. 30%. Sementara 75% masa kita gunakan untuk akhirat. Dan sebut akhirat solat umpamanya. Itu sifir yang kurang tepat. Penyebutan pun sama banyak. Tapi bagaimana yang tepat? Cari, kuasai semua nikmat yang Allah berikan pada kita di sini nih. Bumi, langit dan isinya nih Allah cipta untuk kita. Hutannya, hujannya, lautannya, daratannya, gunung ganangnya, isi buminya. Allah cipta untuk kita. Selepas kita berusaha menguasai, memiliki semuanya, kita manfaatkan semuanya untuk membeli yang di sana. Jadi macam mana kita hendak mengambil hanya 30% yang setuju untuk saya? Macam mana maksudnya? Lainlah kalau kita fahami yang betul, kalau fahami yang betul, dunia itu maknanya kehidupan yang tadi lalazitata, kita tidak boleh ambil jamaah sekalian. Kalau perlu 1% saja. Al-hayatu dunia dalam pengertian lalazitata, mana boleh kita ambil 30%, mana boleh kita ambil 50%-nya. Kita ambil yang paling minimum. Hiburan katalah. Kan hiburan itu harus kan. Bolehkah kita mengambil hiburan dunia untuk 50%, 50% untuk akhirat? Kan tidak boleh. Kata ulama-ulama hebat. Ya berhiburlah, hiburlah diri kamu. Nabi pun berhibur, hiburan Nabi yang di tepat syarak lah. Hiburlah dirimu, hatimu,
setakat seperti mana kamu memberi garam pada masakan kamu. Berapa persen? Orang buat masak kuah, lalu garamnya, airnya sekian. Garamnya berapa persen? 50%? Air 50%, garam 50%. Apa jadi? Tak ada garam, tak sedap. Terlebih garam, tak sedap. Jadi bubuhlah masakan kamu, bubuhlah garam pada masakan kamu, tak tahu berapa persen. Itu ibaratnya, ya hiburlah diri kita. Dan hiburan untuk diri kita itu berapa peratus. Kadarnya lebih kurang, ya samalah bubuh garam pada masakan. Bukan hanya sedikit. Nah, itu boleh. Jadi kuasai dunia. Maksud saya, kuasai rezeki yang Allah berikan, bumi langit dan isinya, lalu kita manfaatkan untuk akhirat. Ingat ya, bahasa yang pernah saya sampaikan ya mas sekalian. Mungkin bahasa itu mungkin agak keras agaknya. Bahkan mungkin terlalu ideal. Islam menyuruh umatnya, yakni Islam menyuruh umatnya ini jadi orang kaya. Bukan untuk jadi orang miskin. Ya, Islam menggalakkan umatnya supaya jadi orang kaya. Kaya dalam pengertian punya banyak harta lah. Bukan jadi orang miskin. Kenapa? Karena Islam mau umatnya ini menjadi umat pemberi, bukan penerima. Pemberi, bukan penerima. Al-yadul ulya khairun minas sufla. Bukankah orang yang boleh memberi hanya orang yang memiliki? Bukankah orang yang banyak memberi, yang banyak apa yang dimilikinya? Bagaimana mungkin kita ingin menjadi dermawan, pemberi, sedangkan kita tidak mau memiliki? Dengan alasan itu dunia. Coba. Oh, saya tak nak itu dunia. Nanti dunia tidak dibawa mati. Saya tak nak. Bagaimana kita nak mengamalkan perintah agama? Jadilah kamu dermawan. Tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah. Jadi saya ingat perlu diluruskan pemahaman seperti itu. Saya ulangi. Saya yakin semua sudah paham. Setiap kali kita menyebut atau membaca ayat Quran ada kalimat al-hayatud dunya, tolong al-hayatud dunya itu merujuknya hanya kepada 5 itu saja. Lalazitata. Itu Quran yang kata itu. Selagi kita tidak memahami al-hayatud dunya dengan 5 istilah itu, lahbun, laibun, zinatun, tafawun, taksub, ya pasti larilah nanti. Sebab biasanya kita memahami dunia itu duit. Awalnya sih cari dunia, ya. Dunia tak akan dibawa mati. Nah, itu maksudnya kan harta kan. Salah lagi itu. Itu salah. Benar bahwa harta, bahwa kekayaan, bahwa duit itu adalah alat, boleh jadikan alat untuk orang berfoya-foya, betul. Benar bahwa kekayaan, kemewahan itu boleh jadikan alat oleh seorang untuk bersenda gurau, untuk berbangga-bangga, betul. Tapi apakah karena kekayaan boleh jadikan seorang untuk berfoya-foya, berbangga-bangga, lalu disalahkan hartanya? Lalu disalahkan alatnya? Quran tidak pernah menyalahkan alatnya. Quran menyalahkan perbuatannya itu. Yang Allah kecam, yakni sikap orang yang lahwun, laibun, yang zinatun, tafafurun. Bukan hartanya. Disalahkan. Hakikatnya dia tidak punya hukum. Coba apa hukum duit? Harta. Apa hukum harta? Bila jadi hartalah. Kan tidak punya hukumnya. Apa ya hukum harta? Harta ini apa hukumnya? Kan masih neutral. Yalah hukumnya haram. Yang haram bukan hartanya, cara mendapatkannya. Betul. Halal.
Kalau cara mendapatkannya halal, halal. Kalau haram, haram. Tapi yang halal atau haram kan caranya. Kan cara. Setelah kita miliki katalah, apa hukumnya ya? Kalau kita jadikan ia sebagai kendaraan untuk kita dekat kepada Allah. Oh ya, bagus. Maknanya itu yang sebenarnya. Tapi harta jadi juga boleh disalahgunakan untuk berfoya-foya. Nah, yang salahnya itu, yang dia salah itu sikap berfoya-foyanya dengan sebab hartanya, atau hartanya sebenarnya yang dikutuk. Ini kadang-kadang orang menyalahkan bendanya, bukan menyalahkan sikapnya kepada benda itu. Yang disalahkan oleh Al-Quran itu sikap kita, bukan bendanya. Al-hayatud dunya itu sikap kita. Sikap kita. Sehingga bila orang sudah terpesona, terpedaya dengan al-hayatud dunya, semua serba kini, serba di sini, yang penting sekarang dan yang di sini, agama Allah sudah menjadi permainan. Melanggar Allah mungkin bukan dianggap salah, bahkan dianggap satu kemestian. Melanggar larangan Allah itu bukan lagi satu dosa, dianggap satu kemestian. Kalau kamu tidak berani melanggar Allah, ini agama larang, tapi kalau kamu tak berani buat, bagaimana mungkin kamu nanti akan dapat bla 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 bla. Ya lihat sajalah sekarang orang berebut harta, berebut kuasa. Coba agak-agak orang berebut kuasa itu karena kuasanya atau nanti kuasa itu boleh digunakan untuk ini. Cobalah. Kuasa itu sendiri sebenarnya tidak punya hukum sama sekalian. Kekuasaan itu sendiri apa hukumnya? Neutral. Bergantung pada sikap orang yang telah diberi kuasa. Di akhirat nanti ramai yang masuk ahli surga. Dan mereka masuk surga karena berkendaraan kuasa yang dahulu pernah dipegangnya di dunia. Imam-imam, khalifah-khalifah, raja, penguasa di dunia hebat, masuk surga. Karena kekuasaannya dijadikan kendaraan masuk surga. Tapi juga tidak sedikit. Di akhirat nanti ahli neraka, dan mereka masuk neraka berkendaraan kuasa yang dulu pernah dipegangnya. Tengok, kalau itu bukannya kuasa itu, kekuasaan itu masih bersifat neutral, bergantung pada sikap orang yang memilikinya. Jadi bukan kuasanya yang salah, sikapnya. Nah sekarang kalau orang berebut kuasa, agak tujuannya untuk apa? Berebut kuasa tujuannya apa? Kalau tujuan berebut kuasa itu untuk nih, lalazitata, inilah yang dicela oleh agama. Yalah, kalau nanti kita ada kuasa, saya boleh. Yang pastilah, tidak sedikit yang tujuan itu lalazitata. Tafakur, takatur, kan. Buktinya bila hilang kuasa, ya, minta maaf, ya sekali minta maaf. Ada orang dikenal karena apa yang dimilikinya. Bukan karena orangnya. Nilai seseorang kadang-kadang terletak pada apa yang di tangannya. Jika apa yang di tangannya itu hilang, orang itu sudah tidak punya nama lagi. Itu hina sekali dan itu zaman sekarang. Pada zaman Nabi, orang dikenal bukan pada apa yang ada di tangannya. Karena pribadi orang itu sendiri. Kalau dalam bahasa sekarang lah, popularity, kemasyhuran, ketenaran, Bilal bin Rabah di kalangan sahabat, sama dengan ketenaran kemasyhuran Abdurrahman bin Auf. Kan Abdurrahman bin Auf terkenal bukan karena kepemilikan yang banyak. Kalau orang dahulu terkenal karena kepemilikannya, ya tentu Abdurrahman bin Auf jalan yang terkenal. Bilal tak ada yang kenal. Abu Darda siapa yang kenal? Masya Allah. Itu yang
Ideal memang. Tapi kalau ialah zaman sekarang, kalau kita tak punya ini, kalau tak itu, manalah orang tengok. Orang tak anggap kita sebagai siapa-siapa kalau kita tak punya ini. Sebab itu, saya mesti berrajin. Sebab saya punya ini, sebab itu. Bila ini baru tahu semua orang kenal siapa saya. Allahu Akbar. Kenapa kita meletakkan nilai diri kita pada benda yang kita miliki? Minta maaf kalau benda yang kita miliki itu kata kasut, nilai kita letaknya pada kasut itu. Kalau kita tak punya kasut, kita ini bukan siapa-siapa. Coba. Hina tak hinanya diri kita. Kita sendiri yang meletakkan nilai harga diri kita pada benda yang kita miliki. Kalau orang itu katalah terkenal karena kasutnya, jadi mana nilainya kasutnya itu? Kalau kasut tidak ada, tak ada siapa yang tengok muka dia. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini betul-betul gharrathumul hayatud dunya. Inilah yang Allah kutuk, gaya hidup, pemikiran yang seperti itu. Wal'iyadu billah. Tsumma na'udzubillah. Punca itu tadi ya. Gharrat terpedaya. Sehingga kehidupan dunia hanya digunakan untuk berfoya-foya. Semua nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya semasa di sini. Nikmat waktu ke, nikmat sehat ke, nikmat kekuasaan ke, nikmat harta ke, nikmat kendaraan ke, tempat tinggal ke, jawatan ke, bahkan nikmat ilmu ke. Mereka hanya gunakan untuk la-la-zi-ta-ta. Dan itu, ya, hina sekali. Hina sekali. Baik. Seterusnya yang ingin sampaikan berkata ayat ini jam sekalian. Apa agak-agak contoh nyata, bukti nyata, bentuk nyata, daripada menjadikan agama sebagai permainan, sebagai senda gurauan. Ma hiya madhahirit ittikhadi dinillahi lahwan wa la'iban qadiman wa haditha. Apakah contoh nyata menjadikan agama sebagai permainan itu apa, Mal? Sebagai senda gurauan itu apa contoh? Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Hadhil ayat ja'at wasfan lil kafirin. Ayat ini dan yang serupa dengannya menceritakan tentang sifat orang kafir. Jelas itu. Seorang mukmin tidak mungkin kan punya sifat seperti ini. Ini sifat orang kafir. Karena sedia maklum, ayat sebelumnya, ayat ini ayat 51. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat ke-50 dan sebelumnya, itu kan cerita orang kafir itu. Coba lihat katalah ayat yang ke-50 saja. Tengok ingat Al-Qurannya ya, ayat 50. Allah berfirman, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Dan penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga nanti di akhirat. Neraka sudah ada penghuninya, surga pun sudah ada penghuninya. Lalu berlaku satu peristiwa, penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga. Mungkin kawan yang pernah dikenal di dunia dahulu. Mungkin mereka punya hubungan persahabatan. Atau mereka mungkin ada hubungan darah, hubungan family. Wa'iyadzubillah, boleh jadi mungkin mereka di dunia pernah menjadi pasangan suami istri. Hanya karena nasibnya di akhirat berbeza. Suaminya di surga, istrinya di neraka, atau istrinya di surga, suami di neraka. Wa'iyadzubillah. Apa kata ahli neraka?
an afidu alaina minal ma'. Wahai kawanku ahli surga, tolonglah tuangkan oleh kamu ke atas kami sedikit saja air minum. Kami haus, kami dahaga. Bolehkah kamu tuangkan sedikit saja air minum kamu di surga itu? Au mimma razaqakumullah. Atau sebagian apa sajalah yang Allah rezekikan kepada kamu di surga itu. Makanan pun boleh, karena kami lapar perlu makan. Di sini tak ada makanan. Atau minuman pun boleh, kami dahaga dan sini tak ada minuman. Boleh tak kamu bagi kamu minuman ke, makanan ke, atau apa sajalah. Ini rayuan ahli neraka kepada ahli surga. Yang saya kata lagi boleh jadi mereka ini saling mengenal di dunia. Ada hubungan darah barangkali, bahkan mungkin antara suami istri, tetapi nasibnya di akhirat tidak sama. Macam mana boleh berbeza nasib? Ya, karena jalan yang ditempuh, yang dilalui, jalan kehidupan yang ada di masa dunia tidak sama. Walaupun tinggal di rumah yang sama. Sering berjalan bersama-sama. Selalu makan bersama-sama. Apa kata ahli surga? Qalu, mereka ahli surga menjawab, Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kedua-duanya. Keduanya sama ada berupa minuman ataupun makanan di surga ini Allah haramkan ke atas orang-orang kafir. Jelas kan? Barulah ayat 51 ayat ini. Siapa orang kafir? Orang kafir yakni orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai Jadi ayat ini cerita sifat orang kafir. Sambungan ayat 50. Kenapa nasib orang kafir seperti itu di akhirat? Ya, karena mereka menjadikan dunia, agama Allah sebagai mainan. Jemaah boleh lihat jemaah sekalian ya. Dalam tafsir surah Al-Waqi'ah ada di sana kalimat zakum. Makanan ahli neraka itu zakum. Yang disebut. Ketika ayat itu turun, Allahu Akbar ma'iyadzubillah. Orang-orang kafir, ketua kafir yang benci kepada Islam, benci kepada Rasulullah, buat pesta. Bayangkan. Buat pesta. Dengan penyanyi-penyanyi gelek dia. Dihidangkan tamar yang paling mahal. Makanan yang paling lezat. Arak yang paling mereka gemari. Lalu mereka mengejek. Mari kita menikmati nikmat surga yang Muhammad janjikan. Muhammad janjikan kepada kita nanti di akhirat akan ada minuman ini, ada makanan ini, ada zakum, ada ini, ada ini. Dan mereka menikmati makanan itu. Mereka kata, inilah zakum yang Muhammad janjikan kepada kita. Yang Muhammad ancam kepada kita. Mari kita nikmati. Muhammad menawarkan jika kita minum arak di surga. Tak perlu surga. Mari kita makanan, minuman surga. Pesta arak. Muhammad menyatakan nanti orang bila ikut agama dia di akhirat dia bersenang lenang bersama keluarga. Duduk bersandar. Berborak, bersenang-senang, fakihin.
Orang kafir kata, Muhammad tidak perlu menunggu nanti. Sekarang kami sudah berada di surga yang kamu janjikan. Berborak, bergelak, ketawa. Apa yang Allah haramkan, mereka halalkan. Apa yang Allah haramkan, mereka halalkan dengan penuh ejekan. Ini apa kaitan dengan ayat ini ya? Arak itu Allah haramkan. Mereka halalkan. Bangkai itu Allah haramkan. Mereka halalkan. Mencuri itu Allah haramkan. Mereka halalkan. Apa saja yang Allah haramkan, mereka halalkan di dunia. Niatnya memang hendak mengejek, niatnya hendak mempermainkan, niatnya hendak menolak. Kita tidak tahulah sama ada mereka ini betul-betul suka makan bangkai atau tidak, wallahu alam. Yang pasti mereka menghalalkan bangkai. Sama ada mereka menghalalkan bangkai itu kerana mereka suka makan bangkai, atau mereka menghalalkan bangkai yang Islam haramkan itu kerana ingin menunjukkan sifat penolakannya kepada ajaran Nabi, mempermainkan ajaran Rasulullah. Wallahu alam. Tapi apa hukumannya? Akibat mereka di dunia tidak mau mengharamkan apa yang Allah haramkan, atau akibat mereka di dunia dahulu menghalalkan apa yang Allah haramkan, di akhirat nanti apa hukumannya? Allah haramkan ke atas mereka benda-benda yang Allah halalkan. Nikmat surga itu halal, tapi Allah haramkan buat mereka. Itu siksa. Paham itu betul ya? Bila Allah mengharamkan benda yang halal, itu adalah siksa. Allah mengharamkan benda yang baik-baik, yang halal, itu siksa. Tapi jika Allah mengharamkan benda yang tak baik, benda yang madarat, itu adalah rahmat. Arak itu madarat, bangkai itu madarat, babi itu madarat, mencuri itu madarat. Sebab itu Allah haramkan. Diharamkannya benda-benda yang tak baik, itu rahmat Allah kepada kita. Orang yang tidak mau menerima rahmat Allah, sama ada karena kesombongannya, sama ada karena ingin mempermainkannya, atau apapun lah, apa alasannya, nanti hukumannya Allah akan haramkan kepada mereka benda-benda yang baik. Apa benda yang baik? Surga. Saya bagi satu contohnya. Ini secara akli saya, secara akal pun orang sudah boleh faham. Depan kita ada ayam, daging ayam. Satu ayam yang hidup, kemudian disembelih, dimasak, sedap, digoreng, sedap. Yang satunya lagi, ayam bangkai, sudah membusuk. Sudah membusuk. Lalu Allah kata, wahai orang mukmin, aku haramkan atas kamu makan yang bangkai ini. Dan aku halalkan kamu makan nih ayam yang dimasak yang lezat nih, masak apa namanya tuh? Pulanglah masak apa. Bila Allah halalkan yang baik, itu rahmat. Demikian juga jika Allah haramkan yang tak baik, itu pun rahmat. Nasib baiklah yang bangkai diharamkan. Coba kalau dibalik. Hai kamu sekalian, aku haramkan makan ayam panggang ini. Ayam bakar ini, aku haramkan. Kan itu laknat itu. Itu laknat. Sementara yang bangkai pula dihalalkan.
Kita boleh bayangkan bagaimana kalau mulai bulan depan. Ini sekadar contoh ya. Kata mulai bulan depan, tiba-tiba ada ayat baru. Tapi ayat baru sudah tidak ada ya. Ini sekarang contoh aja. Kita andaikan. Tiba-tiba bulan depan pula. Mulai 1 November. Turun ayat. Wahai orang-orang Islam Malaysia. Mulai 1 November. Allah haramkan kamu makan nasi lemak. Adakah itu anggap rahmat atau anggap nikmat itu? Atau laknat itu? Laknat karena benda yang amat disukai tiba-tiba diharamkan. Baik pula. Tapi kalau mulai hari ini aku haramkan makan umpamanya daging kucing yang dah membusuk. Inilah akibat orang-orang yang tidak mau menerima rahmat Allah. Allah haramkan benda-benda dunia itu adalah rahmat Allah. Mereka tolak. Sama ada menolaknya itu. Saya kata, sama ada karena kesombongannya. Boleh jadi. Mereka tolak itu sama ada kerana apa ya? Sikap permusuhannya terhadap Islam. Boleh jadi. Mereka mulai itu karena ingin menjadikan peraturan Islam sebagai bahan ketawa, bahan ejekan, Allah salah, tak apa pedulikan lah. Langgar aja lah. Peraturan apa ini? Orang langgar peraturan. Itu kan mungkin, peraturan apa ini? Dilanggar. Akibatnya di akhirat, nikmat surga Allah haramkan buat mereka. So hati-hati. Jadi jika orang tidak mau melakukan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah, itu banyak kemungkinannya. Walaupun hukumannya tetap ada. Boleh jadi karena kesombongannya, insyaallah kalau harus ke semuanya. Boleh jadi karena itu tadi. Sikap tidak setuju. Sikap tak puas hati dengan peraturan Allah. Karena tak puas hati, macam ini permalang kau aja. Ibarat kita lah. Ini macam mana ni? Nak parking susah. Di sini pun tak boleh. Tak apalah, aku parking juga. Itu mana tak setuju dengan undang-undang tadi, dengan peraturan dilarang parking. Malang kau aja. Boleh jadi. Menunjukkan sikap protesnya. Atau mungkin sambil gelak, tak apalah, you parking aja lah. Siapa dia nak buat peraturan? Siapa dia nak buat peraturan buat kami? Dilarang pakai di sini, tak apalah. Kita bukan hanya pakai, mari kita buat khemah di sini. Wah, itu jadikan permainan. Undang-undang menjadi permainan. Boleh jadi. Jika undang-undang manusia kita jadikan langgau begitu, sama ada kerana protes kita, kerana degil kita, kerana kita nak mempermainkan, itu pun kita akan dihukum. Bagaimana pula jika agama Allah yang isinya berupa perintah dan larangan dipermainkan? Hukum itu tanya, merengek-rengek, merayu-rayu kepada ahli surga agar mereka diberilah walaupun setetes minuman air surga, secebis makanan surga. Kata ahli surga, dia tak kata, tak boleh, I tak nak bagi, tak bukan. Ahli surga kata, oh, Allah haramkan. Allah haramkan. Jadi mungkin kalau dari segi kalimat ini, kalaulah tengok ayatnya, hati ahli surga tadi mungkin tersentuh melihat kawan baiknya, atau mungkin pasangan hidupnya di neraka merayu minta air. Kalau ikut hati nak tolong, nak bagi, iyalah kan ini kawan saya, kan ini pasangan hidup saya, kan ini anak saya, ini orang tua saya. Kalau ikut hati, tapi apakah Allah haramkan? Tak boleh. Dan siapa orang kafir itu? yakni Allah nyatakan innallaha harramahu ma'al kafirin. Allah haramkan kepada orang kafir. Orang kafir yakni orang nih sifatnya. Allah sebutkan surah Al-A'raf ayat 51. Ay al-murad bil ayat zahiran mayattakhidud din wasilatan litahqiqi idafi wa ikrafi min duni ayyub minabi.
Orang yang menjadikan agama itu sebagai alat, wasilah, alasan untuk mereka menyeleweng, melencong daripada landasan. Fawayat alabas bilibasidin. Dan lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi jika yang melakukannya orang yang mengaku Muslim. Memperban agama di sini, bila yang lebih parah, bila yang jadi agama hanya sebagai topeng, sebagai baju luaran, diperalat untuk kepentingan duniawi. Ini luar biasa. Ini luar biasa jamaah sekalian hukumannya. Jika yang mempermainkan agama, menjadi agama sebagai permainan, ini orang yang mengaku beragama untuk kepentingan dunia. Hukum haram, ya tengoklah. Jadi haram akhirnya berubah-ubah. Tengoklah sikonnya. Benda yang haram, macam mana hukumnya? Haram. Qat'i ke tidak? Oh, qat'i. Dalilnya qat'i. Tapi nanti dalam penerapannya, ya walaupun ini haram qat'i, penerapannya tengok sikon. Sikon itu mana situasi dan kondisi. Macam mana situation dia, macam mana condition dia. Rasa-rasa kalau situasi kondisinya menguntungkan, ya haram. Haram. Sebab dengan tetap mengharamkannya, menguntungkan dirinya. Tapi kalau dengan mengharamkannya nampaknya merugikan kepentingan dirinya, sebenarnya haram, tapi dalam keadaan darurat boleh. Apa punya cerita lah. Kalau hukum pun sudah boleh dibeli. Luar biasa. Ya, saya ada satu cerita, pernah kan dengar cerita? Di Indonesia dulu lah. Era Orde Lama istilahnya. Orde Baru. Di Indonesia ini kalau sampai sekarang sudah ada 3 orde. Dahulu Orde Lama, era Soekarno, Orde Lama. Istilah Indonesia Orde Lama, ya karena dahulu ada demokrasi, namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Nama demokrasi, tapi ada terpimpin. Buka jadi nomor 2, Soeharto. Depannya Orde Lama. Bila presiden terpilih, hendak mengangkat menyusun barisan kabinet, ya orang yang akan dilantik kabinet ini akan diwawancarai lah, diinterview lah oleh presidennya. Interview datang A. Saya nak tanya pada awak, pertanyaan mudah saja, jadi tolong dengan jujur. Ini interview untuk jadi menteri ini, presiden tanya. Saya nak tanya pada awak, 2 campur 2 ada berapa? Kata A ini, ya ada 4 Pak. 2 campur 2, 4. Ya 4. Iya 4. Tak boleh jadi berapa? Tidak. 2 campur 2, menurut matematik yang betul 4. So, 4. Ya. Sudahlah, itu aja pertanyaannya. Anda boleh balik. Itu aja interview dia. Balik. 4. Nah, ini cerita ya. Datang lagi yang kedua. Okey, sila. B, masuk. Pertanyaan sama. 2 campur 2 ada berapa? 2 campur 2 iaitu bergantung. Bergantunglah Bapak. Tergantung keadaan macam mana. Macam mana maksudnya? Bergantung. Boleh jadi 4, boleh jadi 5, dan boleh jadi 3. Oh, ya begitu. Jadi tengok keadaan. Ya, tengok keadaan. 2 campur 2 boleh jadi 5, boleh jadi 4. Tengok. Nah, ini yang saya masukkan bergantung sikon, situasi dan kondisi. Calon presiden sudah mulai senyum-senyum. Ini menteri bagus. Bergantung keadaan sikon. 2 campur 2 kan sebenarnya 4 kan, tapi bergantung tengok keadaan.
Sehingga ada istilah bisa diatur. Itulah. 2 + 2 ada berapa? Ya bisa diatur. Mau berapa? Tengok keadaannya lah. 2 boleh jadi 4, dalam keadaan tentu mesti 4, dan kadang boleh jadi 5, dan boleh jadi 3. Bahkan boleh jadi kosong. Sebab kan bisa diatur. Wah, ini bagus nih, layak nih jadi menteri. Masuk yang ketiga, C. Pertanyaan sama. Saya nak tanya pada awak, 2 + 2 ada berapa menurut kamu? Kata yang ketiga ini. Oh, 2 + 3. Ya, terserah Bapak. Terserah Bapak. Wah, suruhnya bukan main presidennya. Jadi terserah saya. Ya, terserah Bapak. Terserah Bapak maunya berapa. 2 + 2 maunya berapa. 5 kamu terserah. Akhirnya yang pertama tak jadi menteri. Tak terpilih. Pasal strict sangat. Nombor 2, tengok mungkin jadi timbalan menteri. Nombor 3 itu terus jadi menteri. Cobalah, kalau pertanyaan 2 + 2 tadi kata pertanyaan agama. Menurut kamu macam mana? Ini halal ke haram? Boleh tak boleh? Haram. Betul haram. Haram. Dan kadang haram. Ini firman Allah. Oh gitu. Kalau menurut kamu, B, ini haram kan? Tengoklah keadaan dia. Boleh jadi haram dan perlu haram. Tapi tengok. Dan keadaannya macam mana? Boleh jadi makruh, boleh jadi halal, boleh jadi. Habis kamu sih, macam mana nih hukum seperti ini? Terpulang pada Bapak. Terserah Bapak maunya yang mana. Ini bahaya kalau berkaitan dengan agama. Inilah namanya mempermainkan agama, menjaga agama sebagai bahan ejekan. Semata-mata untuk membeli kehidupan yang sekarang. Wallahu alam sekarang ada atau tidak, mudah-mudahan tidak ada. Jika pelakunya orang kafir, jelas ya Mas, mereka masuk neraka bukan sebab mereka tak solat. Kufur itu sendiri sudah ibu segala dosa, masuk neraka. Apapun yang mereka lakukan selepas jadi orang kafir, mau menyerang Islam, memusuhi Islam ke, menentang Islam ke, dengan kekufurannya itu pun sudah kekal dalam neraka. Itu kita faham. Tapi jika yang mempermainkan agama Islam itu orang yang mendakwa dirinya Muslim, coba, macam mana? Ya, contoh yang saya tadi lah. Masalah hukum hakam. Tiba-tiba tegas, tiba-tiba boleh tengok keadaan sekejap. Rasanya menguntungkan atau tidak? Kalau menguntungkan, ya katakan saja apa adanya. 4. Kalau rasa-rasa tak menguntungkan, ya ubah aja lah. Ini betul-betul menjual belikan agama, betul-betul menjadikan agama sebagai bahan ejekan, mainan. Dan itu bahaya. Kalau dalam bahasa berpikir ya Mas Yan, baca ayat Quran bukan mencari kebenaran, tapi baca Al-Quran, baca tafsir untuk mencari pembenaran. Tahqiq. Mencari justifikasi. Cari ayat untuk justify perbuatan salahnya. Itu bahayanya luar biasa. Ya, bahaya luar biasa. Termasuk dapat ancaman daripada ini. Tidak mudah ya masalah jadi orang mukmin yang lurus. Sebetulnya mudah. Kerana apa? Kerana segala perintah daripada Allah yang perlu kita lakukan, segala larangan daripada Allah yang perlu kita lakukan, itu sebenarnya selari dengan fitrah kita. Mudahnya di situ. Tapi malangnya fitrah manusia ini sering kali tertutup dengan hawa nafsu. Itulah akhirnya jadi susah. Karena perintah Allah itu biasanya berlawanan dengan nafsu. Larangan Allah bercanggah dengan larangan nafsu. Allah larang, nafsu kata mana boleh. Perintah Allah kata buatlah, nafsu kata jangan. Jadi kalau perintah dan larangan Allah itu kita hadapkan dengan nafsu kita, mesti berlawanan lah. Tapi jika perintah dan larangan Allah kita hadapkan pada fitrah kita, ngam. Karena itu susah atau tidaknya mengikuti agama Allah. Kita hormat atau tidak agama Allah.
mulia atau tidak, itu bergantung sikap kita. Kita ini lebih mengedepankan fitrah kita atau lebih memajakan nafsu kita. Orang yang Allah kutuk dalam ayat ini lebih mengedepankan, mengutamakan, meletakkan hawa nafsunya di depannya. Hawa nafsu itu, hubbud dunya itu hawa nafsu. Cinta yang sekarang itu hawa nafsu. Fitrah manusia cintanya yang nanti. Cinta lalazitata itu memang makanan sehari-harian hawa nafsu. Tapi akhirnya seperti itulah. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Baik. Akhirnya di akhirat mereka dilupakan oleh Allah. Karena di dunia dahulu mereka langsung tidak terfikir bahwa suatu hari akan berjumpa Allah. Fal yauman nansahum kama nasu liqa'a yaumikum hadza. Ya Mas sekalian, pernah kita pelajari sama juga ayat-ayat seperti ini, kami hari ini melupakan mereka, kata Allah. Sebagaimana mereka dahulu melupakan kami. Ini kalau dalam bahasa balaghah namanya musyakalah. Kita sudah pelajari ya dahulu, musyakalah. Sebab kalau kita fahami secara harfiah, kalau mereka manusia melupakan Allah, itu senang nak faham. Karena sebab manusia memang suka lupa. Tapi kalau Allah kata, kami pun melupakan mereka. Mana mungkin Allah punya sifat lupa? Kan mustahil kan? Mustahil Allah punya sifat lupa. Lalu apa makna Allah kata kami lupa mereka? Dan apa makna mereka karena mereka lupa kami? Ini dalam bahasa balaghah namanya musyakalah. Seperti yukhadi'unallaha. Mereka coba menipu Allah. Wallahu wa khadi'uhum. Allah menipu mereka. Mana mungkin Allah menipu mereka? Wa makaru wa makarallah. Mereka buat tipu daya, memperdayakan Allah. Lalu Allah memperdayakan mereka. Bagaimana mungkin Allah makar? Kan makar itu berkonotasi negatif. Itu namanya musyakalah. Ya, ini kalimatnya sama, tapi dinisbahkan kepada dua benda yang berbeza, maka pengertiannya pun tidak sama. Makar bagi yang dinisbahkan kepada mereka, mereka makar. Dengan makar yang dikatakan kepada Allah, Allah makar. Walaupun kalimatnya sama, tapi pengertiannya berbeza. Itu musyakalah. Mereka dahulu tidak meyakini berjumpa dengan Allah, maka di akhirat nanti Allah tidak pedulikan mereka. Tidak diberi apa-apa balasan. Ya Mas sekalian, saya ingin sampaikan sebuah hadis, sebuah riwayat dinilai sahih. Sahih Ibnu Hibban daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ayat ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini cerita tentang jumpa Allah ni lah, liqa Allah. Qala nasun, ada sejumlah orang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, adakah mungkin kita nanti akan dapat melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Ada orang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah kita boleh melihat Tuhan kita di hari kiamat? Lalu Nabi bersabda, hal tudaruna fi ru'yati syamsi fi yaumin sha'if fasama'u mushiyah ghairu mutaghayyimah laisa fiha sahabah. Begini saudara, adakah susah bagi kamu untuk melihat matahari pada hari yang cerah, langit cerah, tidak tertutup oleh awan, tidak sedang mendung? Nabi buat satu kiasan, perumpamaan, buat analogi. Agak-agak susah tak bagi kamu untuk melihat matahari di hari yang cerah, langit cerah, tidak berawan dan tidak mendung?
Qalu la. Sahabat yang bertanya tadi, menjawab, tidak ya Rasul, pasti mudah bagi kami. Apalagi langitnya cerah, matahari sedang bersinar. Senang kita melihat. Sabda Nabi dalam matan yang lain, hal tudaruna fi ru'yatil qamar latil badri was samau hiyah ghairu mutaghayyimah laisa fiha sahabah. Susahkah kamu melihat bulan purnama pada malam bulan purnama, malam purnama, ketika langit cerah dan tidak berawan, tidak mendung? Mereka kata, tidak ya Rasul. Senang, pasti senang. Nabi bersabda, fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada pada genggaman tangannya. Kadzalik, seperti itu jugalah. La tudaruna fi ru'yati rabbikum yaumal qiyamah. Tidak ada masalah bagi kamu. Tak ada madharat, tak ada halangan bagi kamu untuk melihat Tuhan kamu pada hari kiamat nanti. Kama la tudaruna fi ru'yati wahidin minkum minhuma. Sebagaimana tidak ada halangan, tidak susahnya seorang kamu melihat matahari atau bulan purnama ketika langit cerah, tidak berawan dan tidak mendung. Yalqal abdu yaumal qiyamah. Yalqal abdu rabba yaumil qiyamah. Seorang hamba akan berjumpa dengan Tuhannya pada hari kiamat. Fayaqulullahu azza wa jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya pada hamba tersebut. Aiful alam ahlukka? Wahai hambaku, bukankah aku telah menciptakan kamu daripada tiada? Alam aj'alka sami'an basira? Wahai hambaku, bukankah dahulu aku telah menjadikan kamu makhluk yang boleh mendengar dan boleh melihat? Alam uzawijka? Wahai hambaku, bukankah dahulu aku pernah memberikan jodoh kepada kamu? Jodoh, berpasangan, sehingga kamu beranak pinak. Alam ukrimka? Wahai hambaku, bukankah dahulu aku pernah memuliakan kamu? Alam usakhir lakal khayla wal ibil? Bukankah dulu aku telah tundukkan semua binatang ternak sehingga kamu boleh memeliharanya dan beranak pinak? Alam usawwitka wadaka terasu wa terba? Bukankah aku telah memudahkan kejadian tubuh kamu? Boleh berdiri, boleh duduk, boleh bungkuk, boleh rukuk, boleh sujud. Bergerak dengan bebas. Tangan boleh bergerak dengan pantas, dengan lembut, dengan disebut oleh Allah nikmat-nikmatnya. Ini gini, bukankah aku telah ini, bukan itu. Jawaban hamba tadi, ya Rabb, bala, benar ya Allah. Apa yang kau tanya itu benar adanya Allah. Aku mengakui. Kau telah cipta aku, kau telah muliakan aku, kau telah tundukkan alam dari sini untuk aku, kau telah diakui. Fayaqul, lalu Allah berfirman, fadhananta annaka mulaqiyah. Dan sebab itu dahulu kamu yakin bahwa kamu akan jumpa aku hari ini. Masa hidup di dunia dahulu, ada kamu yakin, seyakin-yakinnya, bahwa suatu saat kamu akan jumpa dengan aku seperti hari ini. Fayaqulu, lalu orang ini jawab, ya Rabb, la. Wahai Tuhanku, yang ini aku langsung tidak terlintas. Langsung dalam diriku tidak terlintas, tidak berbahwa aku akan jumpa engkau seperti ini, ya Allah. Tak ingat langsung, tak terfikir langsung. Karena kami dahulu yakin hidup hanya di dunia. Tak terlintas langsung bahwa suatu saat diri ini akan jumpa dengan engkau seperti hari ini. Ini pengakuan jujur daripada hamba tadi. Lalu Allah berfirman,
Al-yauma ansaka kama nasitani. Karena dahulu kamu melupakan aku, tidak meyakini bahwa kamu akan jumpa aku hari ini. Tidak yakin akan janji-janjiku. Tidak yakin akan ancaman-ancamanku. Kamu lupakan semuanya. Hari ini, aku pun lupakan kamu. Aku biarkan kamu, maksudnya. Aku tidak pedulikan kamu. Bahkan aku tidak akan berikan sikit pun apa yang aku pernah janjikan dahulu. Karena kamu tidak percaya. Dahulu kamu tidak mempercayai janjiku. Sekarang kamu sudah berada di hadapan aku. Maka aku tidak akan berikan sedikit pun apa yang aku pernah janjikan. Karena kamu sendiri tidak meyakininya. Nah ini hadis Nabi yang menjelaskan maksud hari ini kami lupakan mereka sebagaimana dahulu mereka melupakan kamu. Dan itu betul-betul mukalamah wajah dengan Allah SWT. Allah tanya dia. Benar ya Allah, Engkau telah cipta kami. Benar ya Allah, Engkau telah nikmat kami. Benar ya Allah, Engkau telah mulakan kami. Bumi langit di sana, ya Allah, Engkau telah tundukkan buat kami. Kami mengaku. Adakah waktu itu kamu pernah yakin atau pernah terlintas yang suatu hari kamu jumpa aku dan akan menerima apa yang aku janjikan atau sama sekali yang itu kami tak terlintas ya Allah. Kami abaikan. Kami tak pedulikan. Maka Allah kata ya, karena dahulu kamu abaikan, kamu tidak percaya janji dan janji aku, maka sekarang kamu pun tidak berhak mendapatkan apa yang aku janjikan. Wa'iyadzubillah, tsummadzubillah. Balasan di akhirat sama dengan perbuatannya di dunia. Karena di dunia dahulu mengabaikan taklif daripada Allah, di akhirat oleh Allah pun akan diabaikan. Ayat ini jamaah sekalian, seyogyanya bagi seorang muslim menjadikannya sebagai i'tibar, mengambilnya sebagai nasihat, mengetahui bahwa hari kiamat innama huwa bihasbil a'mali, bergantung pada amal yang dilakukannya. Sesuai dengan yang diakan di dunia. Tidak ada yang boleh menolongnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim daripada Abi Hurairah, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Pendek saja hadisnya. Saya petikkan yang pendek saja. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Hadis sahih riwayat Muslim daripada Abi Hurairah. Terjemahannya ada yang menerjemahkan begini. Sesiapa yang lambat amalannya. Lambat amalnya maknanya sedikitlah amalnya. Maka tidak akan dipercepat kenaikan darjahnya. Orang yang amalnya sedikit, kenapa kenaikan darjat tidaklah laju? Ya perlahanlah karena amal sedikit. Yang boleh menaikkan darjah laju itu amal banyak. Itu makna pertama. Ada yang mengartikan sesiapa yang lambat dalam beramal, amal malas, sedikit, maka sungguh garis nasabnya jika dapat membantunya. Itu makna yang ada yang mengatakan begitu. Orang ini amalnya sedikit, lambat, bahkan malas. Nasibnya di akhirat tidak dapat ditolong. Tak dapat tertolong. Walaupun dia punya nasab dengan orang-orang besar, orang-orang mulia. Walaupun nasabnya bersambung dengan para nabi. Walaupun ayah tok ke atasnya ulama-ulama besar.
darah keturunan nasabnya tidak dapat membantunya untuk menaikkan darjahnya, untuk melajukan perjalanannya menuju Allah. Jika amalnya lambat. Tapi jika amalnya laju, banyak, nasabnya pula nasab orang-orang yang baik, lagilah laju. Sebaliknya juga, amal hebat, amal laju, walaupun dia bukan nasab orang-orang alim, bukan nasab para nabi, bukan nasab wali, ya laju juga lah. Karena yang melajukan darjah seseorang, tingkat darjah orang jadi amalnya. Jadi sesiapa yang lambat amalnya, tidak akan dipercepat perjalanan menuju Allah oleh nasab darah keturunannya. Darah keturunannya. Ini yang perlu diambil pengajaran kita. Orang-orang kafir pada zaman Rasulullah, ima kafir musyrik di Makkah, wa ima kafir ahli kitab di Madinah. Mereka itu, jamaah sekalian, ramai pada mereka itu yang punya darah keturunan orang-orang hebat. Suku kaum yang hebat. Ingat, suku Quraisy itu kan dianggap paling mulia di antara suku-suku yang lain. Orang berpendidikan, berpengaruh, orang yang dihormati. Tetapi jawatan kedudukan ini tidak membantu mereka melaju jumpa dengan Allah karena amal mereka tak ada. Amal mereka tidak ada. Yahudi demikian juga. Boleh jadi mereka membanggakan darah keturunannya, berdarah Bani Israel. Boleh jadi. Tok nenek moyang ramai yang jadi nabi. Tapi apalah keuntungan, keistimewaan berdarah, punya nasab dengan para nabi, jika amalnya lambat. Sebab yang boleh melajukan derap langkah seseorang berjumpa Allah, itu amalnya. Orang yang mengandalkan amalnya percaya. Tapi yang mengandalkan nasab dan darah keturunannya, sementara amalnya lambat, lemah, dia akan sia-sia. Ya, dia akan sia-sia. Dan apa punca orang lambat beramal? Berdasarkan ayat kita pelajari sudah jelas. Gharrat humul hayatid dunia. Gharrat ya. Gurur. Karena dia sudah gurur. Ad-dunya mata'ul gurur. Dan gurur juga telah kita pelajari dahulu. Satu di antaranya mata'ul gurur. Mata itu kesenangan. Gurur itu mudaya ini. Sukunun nafsi ila dunya. Tenangnya jiwa terhadap kehidupan yang sekarang. Wa min a'zamil gurur. Saya ulangi. Sukunun nafsi ila dunya min a'zamil gurur. Sebesar-besar tipu daya, sesuatu yang memperdayakan diri kita ialah sukunun nafsi ila dunya. Tenangnya hati terhadap kehidupan yang sekarang. Bila orang merasa sangat tenang dengan yang sekarang, sehingga tak terlintah untuk mencari kehidupan yang nanti yang jauh lebih menenangkan, itu adalah sebesar-besar tipu daya. Rasanya dah tak teringin dah tentang surga. Entah tentu, entah tidak. Sekarang pun sudah terasa masuk surga. Karena rumahnya, di bawahnya pun ada sungai. Dia buat rumah, di bawahnya, di bawah lantai ada sungai mengalir. Kan surga pun katanya begitu, nanti mengalir banyak sungai.
Di surga ada pelayan-pelayan si melayan. Di dunia pun hari-hari dilayan oleh pembantu. 3 orang round kalau makan. Duduk berhadap-hadapan. Ya, sudah pakai gelang emas. Sudah. Pakaiannya berwarna hijau dari sutra. Sudah. Banyak buah-buahan, cakap buah-buahan apa saja. Ada. Bebas bergerak kemana-mana. Ya, di dunia bebas. Apalagi yang nak? Coba kalau orang merasa puas dan dia fikir itulah kebahagiaan hakiki. Sehingga tak terlintas untuk mempersiapkan dirinya di sana. Itulah gurur yang a'zamul gururi. Tipu daya yang terbesar. Wa'iyadzubillah. Jangan sekali-kali kita merasa tenang. Jangan sekali-kali. Yang boleh menenangkan hati yakni bila kita sudah ada jaminan daripada Allah tentang kehidupan yang di sana. Yang di sana itu berapa lama lagi? Tidak lama lagi. Kenapa dikatakan tidak lama lagi? Bergantung pada saki baki umur kita sekarang. Jika baki umur kita bermula hari ini tinggal 1 tahun, 1 tahun lagi lah sudah mulai nampak. Sudah mulai merasakan. Kan bila habis malah pindah ke alam barzakh. Sudah mulai nampak. Jika bagi umur kita bermula daripada pagi ini tinggal 1 bulan, ya sebulan lagi lah. Ingat, kematian itu adalah kiamat bagi seseorang. Kalau kita cerita kiamat secara umum, memang masih lama. Bumi langit di sana akan hancur, ini masih lama. Masih lama lah. Menurut teori cerdik pandai, konon matahari kita akan padam, akan meletup, berlaku supernova. Itu 5 bilion tahun lagi. Masih lama. Itu teori lah. Wallahu a'lam betul. Tapi kiamat bagi tiap-tiap kita sudah sangat hampir. Bergantung saki baki umur kita. Jika baki umur kita hingga aja mulai pada pagi ini, sebulan lagi, ya sebulan lagi lah. Kalau 1 tahun lagi. Jangan fikir masih 50 tahun. Tak, 1000 tahun bukan. Sementara kita masih beri pulang. Pertama, di samping kita memperbanyakkan bekalan, mari kita berusaha untuk membebaskan diri kita daripada terperdaya, tertipu dengan gaya hidup lalazi tata. Itu pesanan saya pada saya sendiri. Di samping kita berusaha meningkatkan bekalan, mari kita usaha memerdekakan kita daripada terpengaruh, dibelenggu, dijajah, diikat gaya hidup lalazi tata. Mudah-mudahan diberkati. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.